Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan menikmati dan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Jikalau kita sudah menemukan bagian Alkitab yang akan kita baca dan akan kita nikmati pada hari Minggu ini, saya mengundang dan mengajak kita semua untuk tunduk dan kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang empunya kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap perjalanan kehidupan kami. Engkau memampukan kami untuk melewati berbagai hal, baik suka maupun baik duka. Dan pada hari Minggu ini Tuhan, kami ingin memberikan waktu terbaik kami untuk Tuhan, untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kami untuk berjalan dengan firman Tuhan. Tolong kami, perlengkapi kami dan topang kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami, khususnya bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan bagian-bagian firman Tuhan ini. Mampukan hamba untuk boleh memberitakan firman kebenaran Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian bagi kita. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Allah setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tema kita pada minggu ini adalah menjadi saksi, adalah mengikut Kristus di dalam ketaatan. Menjadi saksi Kristus. Dan menjadi saksi Kristus, menurut bacaan kita adalah menjadi penjala manusia. Jikalau menjadi saksi Kristus itu kita harus menjadi penjala manusia, pertanyaannya adalah apa sih penjala manusia itu? Saya ingin menjelaskannya dalam 3 hal. Yang pertama, kata penjala manusia
itu dipakai ketika Tuhan Yesus memanggil Andreas dan juga Simon dalam bacaan kita. Marilah ikutlah aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Apa itu penjala manusia? Kalau Andreas dan juga Simon adalah penjala ikan, mereka disebut sebagai nelayan. Pekerjaannya menangkap ikan. Karena itu kalau disebut sebagai penjala manusia, artinya yang kita jala, yang kita tangkap adalah manusia. Nah loh, ini persoalannya. Kenapa menjadi persoalan? Coba bayangkan. Seandainya seorang yang disebut nelayan itu ketika dia bekerja tidak mampu mendapatkan satu ikan pun, maka layakkah dia disebut seorang nelayan atau seorang penjala ikan? Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Kalau kita disebut sebagai saksi Tuhan Yesus, sebagai penjala manusia, tapi kita tidak bisa menjadi berkat dan memberi berkat, membawa pengaruh untuk bisa orang lain belajar tentang Tuhan Yesus, layakkah kita disebut penjala manusia? Hal yang kedua yang bisa kita lihat adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa marilah ikut aku, maka engkau akan menjadi penjala manusia. Penjala manusia itu menggambarkan sebuah tugas yang diberikan kepada murid-muridnya dan juga kita pada saat ini. Sebagai penjala manusia. Mengapa? Mengapa gitu ya? Dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 26 lebih kurang Paulus mengatakan gini. Mereka menjadi sadar kembali setelah mereka terlepas dari jerat iblis. Nah, apa yang menarik dari ayat ini? Yang menarik di sini adalah ayat ini membuktikan bahwa tugas menjadi penjala manusia untuk mengambil perhatian gitu ya. Bukan hanya kita, bukan hanya manusia. Ternyata kita berlomba-lomba nih dengan iblis, kata Paulus. Bahkan kalau kita membaca surat Markus pasal yang pertama ini pada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 diceritakan bagaimana Tuhan Yesus baru saja terlepas dari pencobaan iblis. Apa yang mau dikatakan di sini? Yang mau dikatakan adalah setiap kita yang ditunjuk menjadi saksi, yang ditunjuk menjadi penjala-penjala manusia, yang pertama adalah harus tekun dan taat melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Jikalau ya, kalau kita masih marah-marah, kalau kita masih menggerutu, nggak bersyukur, apakah itu bisa mencerminkan kita menjadi saksi? Padahal kita sebagai orang-orang percaya yang telah mengangkat janji kepada Allah dalam peneguhan sidi gitu ya. Kita berdiri di hadapan Allah dan di hadapan manusia lalu kita berkata, "Ya Tuhan, dengan segenap hatiku aku mau percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengan segenap hatiku aku mau melakukan kehendak Tuhan." Persoalannya adalah jikalau kita melakukan perjalanan kehidupan kita sehari-hari, apakah kita mencerminkan Tuhan yang tadi kita ucapkan dalam janji?
Pertanyaannya adalah, lalu gimana Bu Pendeta caranya? Salah satu caranya adalah, jikalau dalam keluarga-keluarga, lalu kita memiliki anak-anak yang kita bawa untuk dibaptis, janji kita apa? Janjinya lebih kurang begini, apakah engkau mau berjanji sebagai orang tua, percaya kepada Tuhan, lalu mengajarkan tentang kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan itu kepada anak-anakmu sejak dari kecil. Lalu kita melakukannya, mengajarkannya kepada anak-anak kita. Itu salah satu cara agar ketika mereka tumbuh dewasa, tidak ada godaan berat apapun yang mampu menarik mereka dari rasa percaya mereka kepada Tuhan. Pada akhirnya anak-anak ini yang belajar dari orang tuanya untuk menjadi saksi Kristus dalam ketaatan, boleh menjadi saksi Kristus juga dan penjala manusia ketika mereka besar. Dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang teguh, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Itu yang kedua. Hal yang ketiga adalah, kalau dikatakan penjala manusia, artinya bukan pemancing atau pengait. Kalau kita ibaratkan sebagai nelayan ya Bapak Ibu. Kalau kita memancing ikan, yang kita lakukan apa? Memakai umpan gitu ya. Lalu memancing atau mengail ikan, lalu menariknya. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang terjadi ikan itu tersakiti atau terlukai. Bahkan kita bisa membunuh ikan itu. Namun bukan begitu konsep ketika kita menjala. Salah satunya misalnya gini. Di sebuah perairan banyak anjing-anjing laut yang sakit karena dampak dari polusi dan polusi laut. Gitu ya, sampah, mungkin sampah plastik dan hal-hal yang membuat mereka sakit dan terluka. Yang dilakukan penyelamat-penyelamat lingkungan hidup adalah menjala mereka, mengambil mereka agar bisa diselamatkan, mengambil mereka agar bisa ditarik dan kemudian diobati, dan setelah diobati kemudian dilepaskan kembali. Itulah yang menjadi tugas kita. Ketika kita menjadi penjala manusia, kita tidak harus memaksa orang, tidak harus menyakiti orang. Tidak seperti itu. Karena itu di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, marilah ikutlah aku, kata Tuhan. Apa artinya marilah ikutlah aku? Marilah ikutlah aku, belajarlah segala sesuatu dari kehidupanku, baik buruknya. Sehingga ketika kita telah belajar tentang siapa Tuhan Yesus, ketika kita bisa kenal siapa Tuhan Yesus, ketika kita mencintai Tuhan dalam kehidupan kita, maka itu keluar dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang melihat, oh iya, orang ini betul-betul menjadi saksi Tuhan. Orang ini betul-betul menjadi penjala manusia. Kalau kita ingin orang lain punya kasih Allah terhadap diri kita, bukankah kita sendiri juga harus mencontohkan kasih itu seperti apa? Sama seperti saya katakan tadi. Cara paling simpel adalah ketika kita berjanji membawa anak-anak kita di hadapan Tuhan, janji kita apa? Aku mau menjadi orang tua yang taat. Aku mau mengajarkan anak-anakku untuk belajar tentang firman Tuhan, membawanya ke gereja,
berdoa bersama, menceritakan tentang firman-firman Tuhan. Sehingga ketika dia besar, dia tahu, oh kasih Tuhan itu begini. Kasih Tuhan itu luar biasa. Terlebih dahulu yang melakukannya siapa? Orang tua. Sehingga anak-anak ketika besar dia punya pribadi yang teguh. Begitu juga dengan penjala-penjala manusia. Dengan saksi-saksi Kristus. Kalau kita ditunjuk menjadi saksi Kristus, maka kita harus kenal siapa Kristus itu. Kalau kita kenal siapa Kristus itu, maka kita punya komitmen untuk terus dan terus berjalan bersama dengan Kristus. Marilah, kata Tuhan Yesus, ikutlah aku berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, aku mau ikut terus bersama dengan Tuhan Yesus. Baik suka maupun duka, ada air mata maupun ada banyak hal yang terjadi di depanku. Karena apa? Karena Tuhan Yesus masa depanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu yang terjadi pada Simon, Andreas, bahkan Yakobus dalam pembacaan firman kita? Mereka meninggalkan kehidupan mereka, mereka beralih kepada kehidupan mereka yang baru. Mereka meninggalkan kehidupan pekerjaan mereka sebagai pelayan. Mereka menaruh masa depan mereka bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, mari ikutlah aku. Yang mereka lakukan, tinggalkan semuanya. Berbalik bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Hal ini mau mengatakan jikalau kita adalah penjala manusia, ketika kita menjadi saksi Tuhan, kita pun harus meninggalkan segala sesuatu kehidupan kita yang lama, yang tidak bisa mencerminkan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita berbalik dan berkata, Tuhan, ya aku mau ikut Engkau. Dalam segala hal, aku mau belajar tentang apa itu kasih. Aku mau belajar apa itu tentang kebaikan. Aku mau belajar tentang keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berkata, aduh Bu Pendeta susah. Kami kan bukan seperti Andreas, Simon, Yakobus. Mereka murid-murid Tuhan Yesus. Terkadang hidup ini ada rasa marah gitu ke Tuhan. Terkadang hidup ini ada sedikit menggerutu begitu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang dialami oleh Andreas, Yakobus. Mereka pun mengalami hal yang sama. Contohnya, Petrus. Apa yang dia lakukan dalam perjalanan kehidupan? Setiap hari sama Tuhan Yesus. Belajar tentang kasih-Nya. Bahkan melihat semua mujizat-mujizat yang dilakukannya. Tapi karena takut terhadap orang-orang lain, dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan meninggalkannya? Tidak. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati dan mereka ketakutan, Tuhan pun datang menyapa mereka. Itu janji Tuhan yang harus kita pegang. Ketika Tuhan berkata, marilah ikutlah aku. Pada saat itu juga Tuhan sebenarnya mau mengatakan, tenanglah, jangan takut, jangan ragu. Aku akan menyertai engkau dalam perjalanan ini. Baik buruknya, susah senangnya. Aku ada dan tak pernah meninggalkan engkau. Itu yang dialami para murid-muridnya. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka betul-betul menjadi penjala manusia. Mereka menjadi saksi Tuhan yang taat dimanapun mereka berada. Bahkan sampai akhir kehidupan mereka.
Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin kita tahu. Akhir kehidupan Petrus adalah dia disalib terbalik. Apakah Bapak Ibu tahu akhir kehidupan Andreas? Akhir kehidupan Andreas pun dia disalibkan, Bapak Ibu. Disalibkan dengan salib yang berbentuk X. Dan salib itu kemudian menjadi lambang bendera Skotlandia. Kalau Bapak Ibu buka di Google, bendera Skotlandia itu bentuknya X, melambangkan salib Andreas. Dan apa yang didapat oleh Yakobus? Yakobus adalah murid pertama yang martir karena memberitakan firman Tuhan. Kematian tidak akan pernah bisa menghambat sebuah kesaksian karena cinta yang begitu besar kepada Tuhan. Kematian bahkan pergumulan tidak akan pernah bisa menghambat seorang untuk menjadi penjala Tuhan. Karena Tuhan berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di dalam Tuhan ada kepastian, baik hidup maupun mati akan bersama dengan Tuhan. Itu janji. Apalagi? Bahkan dalam sepanjang kehidupan kita ada kekuatan. Ketika kita terjerembab, ketika kita jatuh, bukankah Tuhan merengkuh kita dengan begitu luar biasa? Bahkan kalau kita bisa mencari siapa sih orang yang mau menanggung segala permasalahan kita, dosa kita, kesalahan kita. Hanya Tuhan Yesus. Jikalau hal itu terjadi, apa alasan kita untuk tidak menjadi saksinya? Menjadi saksi Tuhan Yesus. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah ikut Tuhan Yesus. Ikut Dia dalam ketaatan kita. Tuhan Yesus tidak memilih kita karena kehebatan kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak memilih kita karena kekuatan kita. Tapi Dia memilih kita karena Dia mengasihi kita. Mengasihi kita mungkin melebihi diri kita sendiri mengasihi kita. Tuhan Yesus mengenal kita mungkin melebihi diri kita mengenal kita. Bagaimana? Inilah saatnya. Benar-benar teguhkan. Kita menjadi saksi. Menjadi penjala manusia. Menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita gumulkan, tetaplah tekun dan taat. Dan orang lain belajar bagaimana Tuhan Yesus itu hadir dan ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya kita bersatu hati mendoakan setiap orang-orang, setiap orang yang kita cintai, setiap orang yang kita ingat, negara dan bangsa kita di dalam doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang terkasih, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan mau memilih kami. Siapalah kami Tuhan, sehingga Engkau memilih kami untuk menjadi saksi dan penjala manusia. Untuk bersaksi tentang betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau berterima kasih. Terima kasih Tuhan bahwa kami bisa merasakan cinta-Mu. Kami bisa merasakan rengkuhan-Mu di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Baik kami sebagai kepala keluarga, kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai anak-anak, kami sebagai orang tua. Kami merasakan bahwa Tuhan
tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami memasuki masa-masa sulit, ketika wabah COVID-19 ini membuat kehidupan tidak menentu, kami pun berpegang dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir, kami tahu Tuhan memeluk kami, khususnya negara dan bangsa kami yang sampai saat ini berupaya keras untuk memutus rantai penyebaran. Kami bersyukur bahwa vaksin dari COVID-19 ini telah dilaksanakan dan hadir di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Tapi kami juga sedih, Tuhan, karena begitu banyak bencana maupun bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Baik itu gempa bumi, baik itu tanah longsor, bahkan saudara-saudara kami yang kehilangan anggota keluarganya karena pesawat Sriwijaya yang jatuh. Tuhan, hadirlah dalam seluruh kehidupan mereka. Peluklah mereka dalam ketakutan mereka. Hiburlah mereka, berikanlah apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Berikanlah orang-orang yang membantu mereka agar mereka boleh terhibur. Temani mereka melewati berbagai hal yang tak mudah mereka lewati. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami. Bagi setiap jemaat kami yang berduka karena kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhan, peluk mereka. Hiburkan mereka, Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit. Bagi Ibu Anawati Tunardi. Bagi Bapak Theo Latuhamalo dan Ibu Teni. Bagi Bapak Heri Sunardi. Ibu Kesia Sumarni, Ibu Lince Endun, bagi Bapak Bonar Frederick Purba, Pak Vence Alfred Rompas dan Ibu Juliana, bagi Bapak John Siahayan, bagi Bapak Lengkong, Ibu Ance Tamarindang Manopo. Tuhan, dalam segala kelemahan tubuh mereka, mereka berharap kesembuhan. Dalam segala kelemahan tubuh mereka, temani mereka melewati berbagai hal yang mereka rasakan. Sembuhkan mereka, teguhkan mereka, kuatkan mereka. Agar di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, mereka merasakan bahwa Tuhan selalu hadir dan tak pernah melepaskan mereka. Berkati setiap anggota keluarga yang hadir dengan penuh cinta untuk mendampingi setiap jemaat kami yang sakit. Berikanlah mereka juga kesehatan. Hamba juga berdoa bagi keluarga Putirai, keluarga Arthur Rudolf, bagi keluarga Padma Maria Subakti, bagi keluarga Laura Femi Rumambi, keluarga Ronald Johannes Worontikan, bagi keluarga Dece Lensun Pangemanan. Tuhan, apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka rasakan pada saat ini, mereka mengharapkan Tuhan hadir. Dan kami percaya Tuhan hadir menaungi mereka, Tuhan hadir memeluk mereka. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang bersuka cita karena baru saja dikaruniai anggota keluarga baru. Bahkan bagi mereka yang berulang tahun. Kami berdoa bagi saudara Joe Gerson Julkifli, bagi Ibu Salvistina Pati, bagi Ibu Engge Ruth Makewe, bagi anak Yukinari Jovanka, bagi Ibu Desi Arya Sandi, bagi saudara Rusiana Elizabeth Nelwan, bagi Bapak
Yanri Elipas Kilai, Saudara Alvin, Saudari Victoria Caroline, Bapak Karel, anak Eleonor, anak Kevin, bahkan anak Relta, Tuhan, mereka yang bersuka cita karena berulang tahun di minggu ini. Terima kasih. Setiap detik kehidupan, setiap waktu, setiap hari yang kami boleh rasakan itu anugerah mujizat yang luar biasa. Karena itu terus ingatkan kami untuk bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan beri. Untuk setiap waktu yang Tuhan percayakan kami boleh nikmati dan kami boleh masuki. Ajar kami untuk terus bersyukur, berterima kasih untuk setiap cinta Tuhan yang boleh kami rasakan melalui orang-orang di sekeliling kami yang kami cintai. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan ini, Pok Kelapa Gading. Walaupun saat ini kami masih mendengarkan, masih beribadah dalam ruang-ruang virtual kami. Tapi izinkan cinta kami terhadap Tuhan tidak akan pernah berkurang. Izinkan semangat kami untuk terus mendengarkan firman Tuhan tidak akan pernah berkurang. Sehingga kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan. Berkati setiap orang yang telah berjerilah, majelis jemaat, pendeta jemaat, dan setiap petugas sound system juga yang telah berupaya dengan luar biasa agar khotbah-khotbah, agar ibadah ini boleh ada dalam ruang-ruang virtual setiap jemaat-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk setiap alat yang Tuhan percayakan dan sediakan. Terima kasih untuk setiap orang. Dan terima kasih untuk anugerah kasih setia-Mu yang tak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh ungkapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan taat dan setia menjadi saksi Kristus. Kita akan bernyanyi dari Kidung Keesaan 399, bait 1 sampai bait yang ketiga. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku.
kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.